Pemirsa, pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Surabaya Raya dimulai hari ini. Petugas gabungan memeriksa pengendara roda 2 maupun roda 4 yang datang dari luar kota. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di 3 wilayah Surabaya Raya, yaitu Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. 19 posko juga dibangun guna mendukung penerapan PSBB di perbatasan antar wilayah Surabaya Raya, salah satunya di Kecamatan Rungkut. Di wilayah perbatasan, warga yang berasal dari luar wilayah Surabaya akan diperiksa petugas gabungan. Pemeriksaan berupa surat tugas kerja, cek suhu tubuh, hingga ditanya perihal keperluannya. Bagi warga yang tidak memenuhi aturan PSBB akan diminta putar balik, termasuk bagi para pekerja yang tidak bisa menunjukkan surat tugas mereka. Untuk mobil-mobil yang plat di luar Surabaya, kita tanya dulu. Kalau dia punya KTP Surabaya atau tinggal di Surabaya, mereka boleh tetap beraktivitas, tapi menunjukkan identitas. Jadi kita tidak membatasi berdasarkan itu saja. Tapi ada kepentingan dan juga mungkin dia punya domisili di Surabaya atau kantornya di Surabaya, dia bisa tunjukkan, maka boleh masuk. Kecuali yang memang tidak ada kepentingan, platnya luar Surabaya, kita suruh kembali. Bagi warga yang melanggar aturan PSBB, pemerintah daerah Jawa Timur telah mengatur sanksi melalui peraturan Gubernur Jawa Timur. Sanksi itu berupa teguran lisan, tertulis, tindakan pemerintah bertujuan menghentikan pelanggaran, hingga pencabutan izin sesuai dengan kewenangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar di Surabaya justru terjadi kemacetan kendaraan. Kemacetan panjang terjadi di titik Bundaran Waru, Kota Surabaya. Kemacetan terjadi di Jalan Ahmad Yani, Surabaya pagi tadi. Sejumlah kendaraan, baik mobil dan sepeda motor, terjebak dalam kemacetan ini. Pengendara roda 2 bahkan memilih mencari jalan alternatif lain. Tak sedikit pengendara motor nekat masuk jalur tol untuk meneruskan perjalanan atau sekedar putar balik. Diketahui wilayah ini merupakan titik pemeriksaan PSBB bagi warga yang berasal dari luar kota Surabaya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun dapur umum di wilayah Kabupaten Gresik, Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Selain dapur umum, pemerintah daerah Jawa Timur juga akan menyalurkan bantuan sembako bagi warga yang terdampak COVID-19 selama penerapan PSBB di Surabaya Raya. Dapur umum disiapkan guna mendistribusikan makanan siap saji untuk kebutuhan sahur dan berbuka puasa bagi masyarakat setempat. Selain dapur umum, Pemprov Jawa Timur juga akan menyalurkan bantuan sembako berupa 5 ton beras, telur, dan daging ayam beku masing-masing 1 ton, serta 500 dus mie instan yang nantinya akan dibagikan guna mendukung kelancaran warga selama PSBB. Gubernur Jawa Timur juga menegaskan bahwa bantuan sembako ini tidak hanya bagi masyarakat di daerah yang menerapkan PSBB saja, namun bantuan ini juga akan disalurkan ke daerah-daerah lain di Jawa Timur yang terdampak COVID-19. Kita menyiapkan paling tidak hari ini tercatat 33 dapur umum. 33 dapur umum ini ada di Gresik, di Surabaya, dan di Sidoarjo. Kami menginginkan bahwa meskipun kira-kira kita melihat ada daerah yang membutuhkan tambahan untuk suplai makanan sahur dan buka, tapi saya meminta bahwa sudah cukup 33 dapur umum, selebihnya kita akan berdayakan UMKM penjual-penjual makanan dari daerah-daerah yang memang perlu kita jangkau untuk support makanan sahur dan buka. Ya pemirsa, untuk memperbaharui informasi mengenai penerapan PSBB di wilayah Surabaya Raya, kita akan bergabung bersama 2 rekan kami. Ada Henti Kartika yang berada di kota Surabaya dan Nacho Tayasida yang berada di perbatasan Surabaya. Ya, kita pertama ke kota Surabaya terlebih dahulu, sudah ada Henti Kartika di sana. Bagaimana kondisi PSBB di hari pertama ini, Henti? Iya, Rizky dan Desti, hari ini merupakan hari pertama pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di wilayah Surabaya Raya yang meliputi kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo.
pemberlakuan PSBB ini sudah dimulai sejak pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat semalam dan kemudian akan diberlakukan sampai 2 pekan mendatang, yaitu akan dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020. Dan setelah tanggal 11 Mei 2020 nanti akan dievaluasi apakah akan diperpanjang atau bisa dihentikan. Kami melihat situasi atau suasana dan kondisi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, memang suasananya tampak lebih sepi atau tampak lebih lengang dibandingkan dengan hari-hari biasanya, karena ada 13 titik checkpoint atau 13 posko PSBB yang sudah disiapkan oleh petugas gabungan yang meliputi TNI, Polri, dan Satpol PP. Petugas gabungan diterjunkan lebih dari 4.000 personil untuk pemberlakuan PSBB ini. Kalau kami melihat suasana di depan Gedung Gerahadi, ada pengendara motor yang berboncengan, yang ini merupakan satu rumah atau satu kakak. Sementara yang lainnya tidak berboncengan untuk pengendara roda 2. Sementara untuk pengendara yang mengendarai mobil atau kendaraan roda 4 harus tidak boleh bersebelahan atau satu sub terdiri dari 1 orang, jadi tidak boleh bersebelahan. Ada titik-titik kemacetan untuk masuk ke wilayah kota Surabaya karena memang ada pembatasan sosial atau pergerakan dari masyarakat luar Surabaya yang masuk ke kota Surabaya. Kami melihat sejumlah toko atau warung juga tutup dan tidak ada kerumunan warga atau kerumunan masyarakat di sini. Kemudian masih ada mobil angkutan atau angkutan umum, kemudian Surabaya Bus yang merupakan transportasi ikon di kota Surabaya, dan ini dibatasi penumpangnya hanya 50%. Untuk hari pertama, kedua, dan ketiga, petugas hanya memberikan himbauan atau teguran kepada pengendara yang memasuki wilayah kota Surabaya. Kemudian untuk hari keempat, petugas sudah memberikan sanksi sampai tanggal 11 Mei 2020. Demikian, Rizky dan Desti. Baik, Henti, kita beralih ke Nachota Yasida yang berada di perbatasan Surabaya. Nachota, seperti apa penerapan PSBB bagi warga yang berangkat dari ataupun menuju kota Surabaya? Baik, Rizky dan juga pemirsa, saat ini saya berada tepat di Bundaran Waro atau di depan Mall Cito yang merupakan pintu masuk bagi sejumlah daerah yang akan masuk ke wilayah kota Surabaya. Dan di belakang saya ini adalah kondisi saat ini di mana baik roda 2, roda 4 ini kemudian diperiksa oleh tim yang ada di sini, tim dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya, dan Polda Jawa Timur. Ini kemudian mengecek satu persatu baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4 jika memang ada pelanggaran seperti bergoncengan berdua, kemudian mobil diisi lebih dari 50%, ini kemudian akan diberhentikan, kemudian akan diminta keterangan kemana tujuan mereka ke Surabaya, kemudian domisili mereka di mana dan apa kemudian maksud mereka melakukan perjalanan dari luar daerah ke wilayah Surabaya. Dari pantauan kami sejak pagi, memang di Bundaran HI ini merupakan salah satu titik dari 17 titik yang ada di kota Surabaya yang paling padat, mengingat Bundaran Waru ini merupakan pintu masuk dari sejumlah daerah di kota Surabaya. Dan kalau dilihat memang dari informasi ataupun dari pernyataan Kapolda Jawa Timur yang tadi sempat meninjau langsung, masih banyak masyarakat di kawasan Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya yang masih belum mengetahui bahwa hari ini adalah PSBB hari pertama, dan sejumlah aturan yang diberlakukan selama PSBB belum banyak yang mengetahui ataupun masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang aturan tersebut. Dan dari pihak Polda Jawa Timur masih memberi toleransi selama 3 hari pertama untuk himbauan begitu. Itu berarti baik roda 2 ataupun roda 4 di hari pertama ini masih diberikan himbauan sosialisasi dan belum ada tindakan dari pemerintah ataupun aparat di sini kepada mereka yang melanggar. Namun nantinya jika sudah berlaku 4 hari ke atas, baik roda 2 ataupun roda 4 yang akan kemudian melakukan
pelanggaran ini kemudian akan dinilai tegas oleh pihak kepolisian yang sudah berjaga di sejumlah titik di wilayah Jawa Timur. Perlu diketahui juga Rizky dan juga pemirsa, di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya Raya ini, di kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo ini juga diberlakukan pembatasan aktivitas malam, yakni mulai pukul 21 hingga pukul 4 pagi, di mana masyarakat dihimbau untuk tidak keluar ataupun beraktivitas pada jam 9 malam hingga pada pukul 4 pagi. Mengingat ini sebagai salah satu aturan PSBB agar menekan angka penyebaran COVID-19 di kota Surabaya, Gresik, dan juga Sidoarjo. Mengingat hingga pada tadi malam jumlah COVID-19 yang positif di Jawa Timur, utamanya di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo ini masih naik begitu dan masih bertambah, dan diharapkan masyarakat juga turut aktif berperan dalam membantu melaksanakan suksesnya PSBB dan mengurangi penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Demikian, Rizky. Terima kasih informasinya Nachota Yesida dari perbatasan Surabaya, dan tadi sebelumnya sudah ada Henti Kartika dari kota Surabaya. Terima kasih rekan-rekan, tetap jaga kesehatan.